Salam sehat untuk kita semua. Saya ingat dengan Romo Mangunwijoyo. Dia tokoh nasional juga, dia pernah mengatakan begini kira-kira. Kita ini sekaligus guru dan murid. Kadang-kadang kita menjadi guru, kadang-kadang kita menjadi murid. Kadang-kadang kita mengajar, kadang-kadang kita belajar. Dan pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk belajar dan mengajar. Belajar dari mana? Belajar dari almarhum Romo Suherman. Silakan Anda mengungkapkan pembelajaran Anda, dan sudah ada tayangan-tayangan tentang itu, pembelajaran mereka dari Romo Suherman. Tapi ketika mereka kemudian menceritakannya kepada kita, mereka itu sebenarnya menjadi guru bagi kita. Bahwa mereka belajar dari Romo Suherman, lalu kemudian mereka sekarang mengajar kita dari pembelajaran mereka terhadap Romo Suherman. Saya sendiri belajar dari Romo Suherman adalah ketekunannya dalam berdoa. Ketekunan dalam berdoa itu ternyata berbuah. Buahnya kita bisa lihat dari Romo Suherman. Dia dituntun oleh Allah sendiri bersama Bunda Maria untuk melaksanakan tugas pelayanannya di dunia ini. Mari kita belajar. Semoga dengan belajar ini kita semakin dekat kepada Yesus dan semakin dituntun olehnya. Tuhan memberkati. Nama saya Cornel, saya mengenal Romo Herman sejak kali pertama kami bertemu di Seminari Menengah Wacana Bakti pada tahun 1987. Romo Herman adalah seminaris yang berasal dari Panti Asuhan Vincentius dan saya dari Paroki Kelapa Gading. Setiap kali liburan, Romo Herman sering bersama-sama dengan saya pulang ke rumah orang tua, dan itulah awal persahabatan dan persaudaraan kami sehingga ayah dan ibu saya pun menganggap Romo Herman sebagai anaknya. Ada dua keutamaan yang saya ketahui dari Romo Herman. Yang pertama adalah kesederhanaan. Terakhir saya bertemu dengannya kurang lebih 3 tahun sebelum Romo Herman meninggal, dan pada saat itu beliau telah menjadi pastor kepala Paroki Santo Thomas Rasul Bojong. Namun jam tangan yang dikenakannya masih jam tangan pemberian dari ayah saya pada tahun pertama dia menjadi frater di Projo, Jakarta. Jadi cukup lama dan tampil masih sederhana. Itulah Romo Herman. Kemudian saya sering mengajaknya untuk ke toko untuk memberikan kebutuhannya, tetapi dia selalu menolak dengan alasan yang sama. Ben, saya telah memiliki uang saku dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi Romo Herman selalu menolak. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah semangatnya untuk terus mendoakan mereka-mereka yang masih di api penyucian. Dan itu yang terus mesemangati kami untuk mendoakan mereka-mereka yang belum melewati purgatori. Terima kasih Romo Herman atas teladan yang kau berikan. Doakanlah kami semua yang masih berziarah dan Tuhan memberkati. Datang ke rumah saya. Mas Bayu, kamu punya anak ya? Sontak pagi-pagi saya kaget. Karena miskramnya istri saya nggak pernah saya kasih tahu ke siapa-siapa. Nah, kamu tahu dari mana, Ika? Jawaban Ika lebih mengejutkan saya lagi. Kan tadi malam rumah diberkati oleh Romo Herman. Romo Herman yang bilang, bertanya pada Ika, yang tinggal di sini sebelum ini siapa? Mas Bayu, Romo. Tolong bilang sama Bayu, doakan anaknya. Dia punya anak perempuan. Sejak hari itu selama 1 minggu penuh, saya misa pagi khusus mendoakan anak saya itu. Romo Herman memberikan nama anak saya itu
Lina, dan saya kasih permandian Teresia. Jadi namanya Teresia Lina, kakak dari anak saya yang sekarang sudah kuliah di Jogja. Pengalaman itu mengkonfirmasi pendengaran cerita-cerita yang saya dengar tentang Romo Herman, bahwa Romo Herman adalah seorang pendoa arwah dan punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah, yang konon katanya adalah tugas dari Bunda Maria karena devosinya yang begitu dalam kepada Bunda Maria. Demikian cerita saya. Semoga Romo Herman mencapai surga dan mendoakan kami yang masih berziarah di dunia ini. Selamat malam. Halo, nama saya Agung Tertiatmo. Dulu biasanya orang memanggil saya dengan nama Ulo. Hari ini saya mau memberikan kesan tentang sahabat saya, Romo Efek Suherman. Romo Efek Suherman adalah teman saya waktu di Seminari Wacana Bakti dan melanjutkan ke Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta di Wisma Puruhita. Kesan saya untuk Romo Herman adalah seorang sahabat yang baik hati ya, dan orangnya cuek, ngomongnya cuek, tapi dia sungguh baik hati. Kami dulu pernah menyebutnya sebagai Romo Kecapi, Frater Kecapi, karena dulu dia suka makan kecapi di Wisma Puruhita pada saat ada bacaan rohani. Sambil menikmati kecapi, dia bacaan rohani. Itu kesan saya. Dan juga orangnya sangat rendah hati dan low profile. Itu terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Juga saat dia menjadi romo, saya banyak ada kesan-kesan dari teman saya juga yang lain di kantor yang mengenal dia. Dia sangat baik, kebapaan lah, seperti itu. Sangat perhatian dengan anak-anak kecil juga gitu. Kemudian juga mempunyai satu kelebihan yang sangat saya kagumi, yaitu dia dapat berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Itu yang saya tahu. Dan tapi yang sangat saya berkesan adalah kehidupannya yang sederhana dan humble. Itulah Romo Herman. Terima kasih. Kan Romo Herman itu terakhir ketemu saat kita reuni di WB. Berapa tahun ya? 30 ya? Ya, 30 tahun 30 Wacana tahun. Bakti. Nah, situ beliau datang juga. Romo Herman ngomong apa? Gue gak lupa ya. Kesannya lah, kesannya terhadap Romo Herman apa? Romo Herman sangat lebih tenang gitu kan ya. Dengan lihat teman-teman yang pada kocak-kocak itu, dia kadang kayaknya cuma senyum-senyum aja gitu kan. Kok gue nggak salah karena gue juga nggak bisa lihat iya sih, gue nggak tahu, di feeling gue aja sih gitu kan. Sempat dia itu ngomong sama gue, ada sambil kayak nepuk paha gue dong, tetap semangat ya Tok. Itu aja sih yang tetap semangat ya Tok, terus berjuang dia semua gitu. Siap dong. Oke. Kalau tentang ini ada terasa nggak spiritualitasnya gimana gitu? Spiritualitasnya itu terasa kan waktu itu, bahkan waktu dia masih di katedral. Gue sempat datang ke sana. Ya waktu itu gue juga buat konsultasi gitu ya, kelemahan gue ke dia. Terus dia sempat doain gue, memberkatin gue. Nah itu pada saat dia memberkati gue itu,
nggak salah tangannya tumpahin kepala gue, nggak salah ya gitu ya, kayak gitu. Itu ada sesuatu yang berasa, ada suatu alingan dari dia tangannya gitu ya. Dan itu alingan itu membuat gue merasa saat itu ada kelegaan. Ada kelegaan, ada sesuatu yang apa ya, kelegaan gitu, merasa kayak di gue ada sesuatu yang naik gitu. Baik, ini Karya pelayanan yang menyenangkan apa dong, Mas Herman? pimpinan ranting Karya pelayanan yang menyenangkan. pelayanan doa. Pelayanan doa. Oke. Apa yang paling berkesan ketika memberi pelayanan doa? Umat merasa diteguhkan. Wes, puji Tuhan. Tuhan hadir. Amin. Apalagi? Umat merasa mengalami pemulihan. Mantap. Ya. Umat merasa berjumpa dengan Tuhan kembali. Nice, oke. Iya. Apalagi? Ada pesan-pesan untuk umat? Banyaklah berdoa rosario. Oke. Untuk rekan imam? Banyak berdoa rosario juga. Wes. Tuhan memberkati ya. Amin. Eh. Ini for